Pancasila. 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 Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih Arik. Nanti kalau boleh ada film Pancasila, ada di bawah kalian bikin Muhammad menjadi komunikasi isyarat ya. Iya, supaya bagus sekali tuh untuk mempublikasi ataupun mensosialisasikan dengan berbagai komunikasi. Jadi bukan hanya orang yang bisa melihat secara normal, tetapi mereka juga harus mendapatkan informasi. Saya bisa, kalau film kalian itu bisa mengindikasikan kebudayaan Indonesia, filmnya itu kebudayaan Indonesia maksudnya begini. Unsur ketuhanan itu seperti apa unsur ketuhanan yang kalian tunjukkan di situ, dan unsur kebudayaannya, ya, pendidikan kebudayaannya. Hingga ketika kita dilirik oleh dunia, maka dunia itu juga suka nontonnya gitu. Karena di Indonesia itu yang dilihat itu adalah kekayaan kebudayaannya. Itu kalau mau tahu. Jadi orang datang ke Indonesia ini karena kebudayaannya yang banyak itu. Ya. Itu pangsa pasar Indonesia yang paling besar gitu. Kalau misalnya pangsa pasarnya persoalan-persoalan keyakinan itu, ya mereka juga punya keyakinan kan, ada yang tidak berkeyakinan. Tetapi yang kita mau tunjukkan bagaimana Pancasila itu dikenal menerima segala kemanusiaannya, ya, menerima segala kemanusiaannya maksudnya. Oke. Baik, terima kasih. Bentar. Halo, salam Pancasila.
Salam Pancasila, Pak. Ya. Apakah absennya tadi masih sama? Masih, Pak, masih Baik, sama. sama Pak. Tidak ada Oke. yang tidak hadir. Yang tidak hadir tadi siapa? Saya hanya coba. Tidak ada, Pak. Fasya, Pak, sakit. Dan sisanya LDKM, Pak, yang 3 orang. Oh, siapa aja tadi? Tadi Yang LDKM ada Sasi, lalu ada Karina, dan juga Ramadan, Pak. oh, Sasi, Karina dan Ramadan. Lalu Fasya sakit, Pak. sakit. Palepi absen, Sasi, Karina, Ramadan. Sasi, izin. Sasi. Terus Karina ada. Karina juga LDKM, Pak, izin. Oh, yang mana dia? Karina Geraldine Hanjaya, Pak, namanya. Ramadan Gimnastiar. Baik, betul, Pak. Itu LDKM ya? Baik, betul, Pak, LDKM. Mana dia Karinanya? Karina. Oh, Karina Gerlin. Oke, baik. Ya, kita masuk mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Saya coba diskusi, saya kasih nanti materinya ada di internet sih sebenarnya. Tapi saya mau bahas tentang mengapa Pancasila itu menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Begini yang kita diskusikan. Pancasila ini kan ada 5 sila. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sila pertama menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Kalau ilmu sudah tahu artinya apa? Coba pikirkan. Sebentar kita ngambil foto dulu. Ayo ambil foto dulu, nanti lupa semua. Kadang-kala saya kalau udah mengajar itu lupa yang lain. Ayo silakan buka kamera. Supaya bagus nanti diskusinya. Salam Pancasila. Manakah yang lain? Galuh. Mohon untuk teman-teman on cam dulu ya, teman-teman. Aldi, mana Aldi? Ananda? Aldi, Galuh. Aldi, Galuh. Mana dia? 1. Oke. Oke. Ayo, kita berdiskusi. Sila pertama ini menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Silakan. Secara
pengertian dulu ya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan ilmu, saya harap sudah mengerti arti ilmu ya, tidak perlu diperpanjang lagi. Oke. Oke, baik. Silakan yang pertama, sila pertama. Sila pertama, siapa? Coba, ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Apakah secara ilmu kita sudah mengerti siapa Tuhan itu? Apakah kita sudah memahami Tuhan yang Maha Esa itu seperti apa secara ilmu pengetahuan? Apakah kita sudah memahami ketuhanan itu artinya terhadap implementasi oleh manusia atau ketuhanan yang secara tahu saja secara ilmu pengetahuan? Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi kita mau diskusi di sini. Mungkin pertanyaannya dan bisa juga ditambah improvisasi secara pernyataan. Bagaimana kita memahami arti ketuhanan itu secara ilmu pengetahuan? Silakan, Setiawan duluan. Iya Pak, mau Pak pertanyaannya Pak? Bagaimana Mursidan Setiawan mengetahui ketuhanan itu, arti secara ilmu pengetahuan tentang ketuhanan itu seperti apa? Mungkin seperti penciptaannya Pak, seperti ada air Pak, oksigen yang diciptakan oleh Tuhan Pak, bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan Pak. Oke. Baik. Terima kasih. Reinhard. Baik, Pak. Ayo. Silakan. Izin menjawab Pak. Menurut saya ilmu ketuhanan itu adalah ilmu yang mempelajari identitas atau keberadaan dan cara kerja Tuhan Pak, sama seperti Setiawan tadi Pak. Oke, semakin dalam. Putri. Ayo, siapa aja? Mungkin nanti ada yang lain bisa dijawab. Silakan berapa? Ayo, siapa? Silakan. Ya, baik. Seperti yang Setiawan dan Reinhard katakan, memang kalau kita misalnya berdiskusi tentang kata ketuhanan, jadi ketuhanan yang dimaksud itu adalah Esa. Ya, kan kata-kata itu menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam pemahaman setiap manusia ketika berbicara berdiskusi tentang Tuhan, itu paradigmanya satu Esa. Ya, Esa. Tapi bagaimana dia mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tentu ada banyak yang bisa menggambarkannya.
Ada banyak bisa menunjukkannya secara argumen dan juga secara penyataan. Kalau saya bilang penyataan itu artinya apa? Penyataan. Kalau Mursidan apa arti penyataan? Tahu arti penyataan apa? Tahu apa arti penyataan? Pernyataan itu kayak ungkapan, Pak. Itu pernyataan. Ada R-nya. Kalau ini nggak ada R-nya. Penyataan. Sebentar ya. Saya ada data juga. Jadi kalau misalnya seseorang berbuat pencurian, ya kita adili aja ya kenapa dia mencuri. Akan pertanyaan-pertanyaan itu jadi ditatakan dalam satu kehidupan sistem ya. Setelah itu oke, dimaafkan. Kemudian mencuri lagi. Dan bagaimana cara kita? Dia mencuri terus, kalau kita bebaskan, kalau begitu kita masukkan dalam penjara. Berapa lama? Kita bikin aja sehari. Keluar lagi sehari, mencuri lagi. Kita masukkan aja lah sebulan. Jadi itu kan pendidikan jadinya. Pendisiplinan. Disiplin itu kan pemuritan. Maka muncullah filosofi pendidikan itu memanusiakan. Manusia itu sebenarnya bukan berbuat jahat seperti itu, manusia itu bukan mencuri seperti itu, manusia itu baik. Artinya begini, kalau ibunya seorang manusia ada dalam kandungan anaknya yang juga manusia, pasti ibu itu makan yang baik-baik, benar? Dia menjaga kandungannya, dia tidak loncat-loncat, dia tidak bikin ulah macam-macam, dia juga mengatur istirahatnya. Kenapa? Dia itu memanusiakan manusia di dalam tubuhnya, kemanusiaan, dan itu sudah menjadi pendidikan dalam kandungan ibu. Itu kan ilmu pengetahuan, benar? Kira-kira ada tambahnya? Masih banyak tambahnya bisa dibahas tentang kemanusiaan ini. Ada? Nurul, ada yang mau tambahin? Pertanyaan? Nah, jadi muncullah sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa adil dan beradab? Ya, karena manusia itu punya naluri kebaikan. Ya, kalau bahasanya orang yang baru lahir itu bisa disebut putih lagi karakternya. Dalam arti dia belum tahu mana itu kejahatan, mana itu yang baik. Nah, sehingga ada masanya manusia itu bertingkat secara keperadabanannya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke daerah-daerah primitif, kita akan mengetahui tingkat keberadabannya. Gitu. Itu kan ilmu pengetahuan. Karena itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjadi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekarang masuk ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Oke, Galuh. Mana Galuh? Adakah di tempat? Tidak ada. Galuh. Situmorang, Aldi. Adakah di tempat, Aldi? Tidak ada. Jadi ada kesulitan apa mereka? Tuh, jalan-jalan. Raise hand Aldi sama Ananda Galuh. Tidak ada. Oke. Oh, ada Ananda. Kalau Aldi? Oke. Oke, baik. Jadi persatuan Indonesia seperti apa pengertiannya, Aldi? Pengertian dari persatuan Indonesia, Pak? Iya.
dalam ilmu pengetahuan. Ayo dong Aldi. Aldi. Makna dari persatuan Indonesia adalah sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat yang satu. Hakikat yang satu. Oke. Ananda. Iya, Pak. Ya, bagaimana pengertian persatuan Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Ayo. Mungkin pengertiannya itu mungkin dalam ilmu pengetahuan, dalam era globalisasi ini kan banyak anggapannya perkembangan seperti teknologi, Pak. Mungkin Indonesia itu bisa kayak ngebuat suatu kelompok atau suatu organisasi ataupun perusahaan yang mengembangkan suatu teknologi gitu, Pak, buat kemajuan Indonesia itu sendiri. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Tambahin? Baik. Lihat ini. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang sila ketiga ini kita bisa arahkan atau kita bisa berpikir makna persatuan. Ya. Apa yang terjadi ketika kalian bersatu dalam satu prodi 1B, MTA 1B? Kalau bersatu kan banyak yang terjadi. Iya kan? Bukan maksudnya satu menjadi suami istri. Bisa juga satu. Tetapi dalam kesatuan, apa yang kalian mau kerjakan itu akan cepat tercapai dan akan hasilnya sangat baik sekali. Benar? Ya. Saya pikir dalam pengajaran agama itu ada diajarkan bahwa ada satu bangsa di dunia pada zaman itu dengan kesatuannya seluruh manusia dapat membangun menara. Ya, dapat membangun banyak hal dalam negara itu. Nah, inilah yang menjadi pemahaman pendiri negara kita yang memunculkan persatuan itu. Tanpa persatuan, apa mungkin begitu banyaknya pulau di Indonesia ini bisa bersatu? Tidak mungkin. Itu aja sebenarnya beberapa daerah kita itu seperti di Timor Leste kemarin itu lepas dari Indonesia, kan? Kenapa? Karena memang tidak mau bersatu. Walaupun dalam catatan dunia barangkali itu sudah pernah ataupun sudah bisa menjadi negara merdeka dengan kurun waktu setelah bersama-sama dengan Indonesia. Tapi kenyataannya ya mereka tidak mau satu dan Indonesia sendiri pun mungkin tidak begitu memperkuat kesatuannya kepada Timor Leste waktu itu sehingga lepas. Ya, apakah nanti bisa daerah-daerah lain mandiri atau independen atau merdeka? Bisa saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari kan gitu. Tapi kalau satu dengan berbagai pulau ini menjadi satu keunikan. Kenapa? Indonesia aja yang punya banyak pulau menjadi satu negara. Kalau negara lain, mana ada pulau-pulaunya? Di Malaysia cuma 2 pulau kan?
Kalau di Vietnam ada pulau-nya, ada ya. Filipina ada juga. Tapi kalau di negara-negara timur sana itu tidak ada. Dari mana mereka punya pulau? Darat aja gitu ya, laut, darat sudah. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dari persatuan Indonesia ini adalah menjadi kekuatan, dan itu filosofi ilmu kita gitu. Ilmu pengetahuan kita itu adalah ilmu yang memahami kesatuan itu, betapa pentingnya di dalam satu negara atau komunitas atau bahkan keluarga. Keluarga bersatu juga akan semakin kuat satu dengan yang lain kan. Ya, apalagi negara yang menjadi kesatuan. Itu pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi arti daripada persatuan itu sangat penting sekali bagi warga negara Indonesia. Apa itu arti persatuan? Apa yang bisa dikembangkan secara ilmu dari makna persatuan itu? Gitu. Ya, seperti apa menjadikan kita bersatu? Apa format kesatuan yang bisa dipakai? Bagaimana kita menetapkan bahwa dalam kemasyarakatan itu terbentuk kesatuan. Itu banyak sekali ilmu pengetahuan. Oke, itu yang ketiga. Keempat. Apa itu keempat? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Siapa yang tahu arti hikmat? Coba beritahu sama saya. Ayo. Hikmat, siapa yang tahu arti hikmat? Ada yang sudah keluar ya? Ayo Muhammad, apa arti hikmat? Hikmat. Nurul, apa arti hikmat? Muhammad masih nyari-nyari dia. Mungkin nasihat atau pelajaran yang baik diambil dari sebuah peristiwa. Nasihat atau pelajaran baik dari sebuah peristiwa. Oke, sudah dapat? Makasih Nurul. Sudah dapat Muhammad? Apa artinya? Izin menjawab, Pak. Oh, Ariel, Yusua, silakan. Kebijaksanaan bisa, Pak. Ya, ada juga hikmat dan kebijaksanaan kan. Dua kata itu kan pasti ada artinya. Kenapa ditulis dua-dua di situ kan? Ya, ini kan kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Berarti kan kata yang berbeda arti gitu. Kenapa dua-dua? Kalau misalnya sama, harusnya salah satu dituliskan, tidak harus dua-dua. Oke, Reinhard, apa artinya? Izin menjawab, Pak. Hikmat itu adalah kayak yang banyak orang bilang tuh, kalau ada kejadian pasti ada hikmatnya. Jadi menurut saya hikmat itu ada ada pelajaran atau ada hal positif di setiap sesuatu, Pak. Hal positif dari sesuatu hal itu. Oke. Oke, yang lain, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, Muhammad Buldan. Menurut saya kan untuk di sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin. Berarti kalau yang dipimpin berarti ada kalau yang dipimpin berarti ada pemimpinnya. Menurut saya hikmah itu lebih ke mungkin para pemimpin yang memimpin Indonesia, seluruh rakyat Indonesia
dan menjalankan dengan ikhlas. Seperti itu sih, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Panjang lebar. Jadi ada hikmat atau hikmah dalam bahasa Inggris wisdom. Adalah sesuatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Kira-kira nangkap? Pasti masih bingung. Pusing. Jadi begini, kalau saya punya hikmat terhadap mursidan, karena mursidan dia bertemu saya di kantor saya, kemudian dia datang menyelonong tanpa permisi gitu. Tiba-tiba pulang juga tanpa permisi, pergi aja. Dia hanya kalau tadi dia minta buku ya buku, sudah pulang gitu. Ya, hikmatnya yang saya pahami terhadap mursidan itu mengenai orang itu, jangan-jangan dia tidak diajari tata krama, kan gitu. Tidak langsung saya bilang mursidan ini kurang ajar. Datang tidak salam, pulang pun begitu aja. Tapi hikmat yang saya pahami terhadap mursidan, apa tidak diajari? Dan memang belum diajari barangkali kan? Oh ya udah. Begitu. Dari cara pahamnya harus begitu. Ya banyak lagi. Dia salah, misalnya, artinya memahami seseorang dengan hikmat. Artinya memahami jauh siapa dia, latar belakangnya seperti apa, dan bagaimana dia. Jadi tidak harus kita emosional, tidak harus kita coba membela diri bahwa dia salah. Tidak harus begitu. Sampai kita mengetahui memang apakah dia sengaja atau tidak sengaja membuat sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain atau kita atau kepada sesuatu itu. Gitu ya. Terhadap barang juga begitu. Terhadap barang. Kalau misalnya ada barang yang dimuat oleh budaya waktu di Jawa itu ya, ada sesajen diletakkan di satu tempat. Ya mungkin dalam keyakinan kita tidak cocok gitu ya. Tapi kita harus ada hikmat di situ. Hikmatnya, ini kok ada sesuatu ya, berarti ada yang buat ya. Apa artinya ya? Dibiarin aja. Kan hikmatnya kan begitu kan? Sampai kita mengetahui apa itu tujuannya. Kalau memang misalnya dibuatnya di halaman kita seperti itu. Ya, hikmatnya apa? Kenapa di halaman saya dibuat? Saya kan tidak berkeyakinan seperti itu. Nah, maka orang akan beritahu, oh saya pikir Bapak tidak masalah kalau saya buat begini, karena kami punya budaya di lingkungan kami seperti ini setiap rumah. Akhirnya kan mereka akan ambil itu setelah ada komunikasi. Jadi hikmatnya tidak langsung menghakimi. Itu hikmatnya terhadap barang ya, terhadap apapun. Ya, bisa misalnya di ladangnya kan, karena di ladangnya dia menghancurkannya bisa. Tetapi ada hikmat terhadap barang itu. Kemudian terhadap lain lagi, misalnya kejadian situasi. Sekarang kalau misalnya kemarin itu ditaplok dari belakang siapa namanya, Armando, maka polisi punya hikmat kan, kenapa ditaplok dia. Jadi hikmatnya polisi itu, ya hikmahnya polisi itu dia cari tahu kan, dia ditanya dulu apa motivasinya dipukul Armando, ada masalah apa. Setelah ditanya selidiki semuanya,
baru dikategorikan kriminalkah itu, maka dikriminalkan. Ya, tapi kalau misalnya Armandonya dipukul oleh karena membuat kata-kata menghina orang yang memukul itu, tentu ya berarti hikmahnya itu kedua-duanya harus diadili kan gitu. Tapi setelah diketahui dia dengan sengaja memukul, karena apa? Ya sentimen bahasa atau segala macam gitu kan. Itu hikmahnya. Tidak semata-mata misalnya langsung aja ditangkap dia. Sama seperti misalnya kenapa seseorang mencuri ayam misalnya kan, atau mencuri makanan lah dari pasar, tiba-tiba dihakimi, langsung dihajar sampai babak belur, bahkan bisa hampir mati. Ya, padahal yang dicuri misalnya barang dari toko gitu ya, harga barang itu ya kita buatlah 100.000 misalnya, tetapi yang dialami itu jauh sekali dengan harga barang itu. Nah, hikmahnya harus ditanya dia kenapa mencuri. Ada hukum yang akan menjerat dia, ada undang-undang. Itu loh hikmat, artinya hikmah ya. Jadi menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi penilaiannya terhadap situasi orang itu, barang itu apa? Itu kalau berhikmat. Sehingga sila keempat itu dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi, bagaimana kita bisa memahami secara ilmu pengetahuan? Berarti kan masih perlu disosialisasikan pengertian sila keempat ini kepada banyak masyarakat supaya tidak langsung menghakimi satu dengan yang lain. Kan kerakyatan, rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Dari mana bisa pendiri negara memahami filosofi ini? Filosofi ini menjadi sila Pancasila. Kan hebat banget. Setelah ada hikmat untuk melerah atau melarang ataupun membatasi penghakiman tadi, maka ada kebijaksanaan. Nah, bagaimana kebijaksanaan itu akan muncul? Kebijakan itu muncul. Kebijakan apa yang kita tetapkan kepadanya? Kebijakan apa yang kita akan sanggahkan kepadanya? Maka harus ada permusyawaratan. Mereka musyawarah. Oh, rupanya si Anu mencuri motor kemarin itu karena istrinya lagi hamil. Mau ke rumah sakit, tidak ada dana. Jadi dicurilah motor, dijual lagi harganya sekian juta doang. Hanya untuk menyelamatkan istrinya. Itu kan musyawarah kan? Jadi bagaimana? Ya udahlah, wakili aja lah. Siapa yang wakili? Hakim lah. Jadi hakim bilang, ya bijaksananya, ya bagaimana ibu lah yang kecurian itu. Bagaimana menurut ibu? Akhirnya si ibu yang kecurian motor itu juga bilang, aduh saya tidak apa-apalah. Saya cabut perkaranya saja, tidak perlu dipenjarakan. Karena memang hidup ini harus kita pahami secara hikmat. Ya dia begitu saya punya rezeki yang baik, dia susah dapat rezekinya. Apalagi keadaan keluarga yang membutuhkan. Saya cabut perkara, maka muncullah kebijakan dari hakim. Kalau begitu ya udah kita gagalkan, dibatalkanlah demi hukum perkaranya dan dibatalkanlah dia dijerat dalam undang-undang. Dan bahkan kebijakannya apa? Ya udah kita berikan bantuan kepadanya. Kira-kira paham sampai di sini penjelasan saya? Halo? Mengikutin? Nah, itulah dia pengertian tentang sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses perwakilan sebagai pengembangan ilmu pengetahuannya di situ. Yang kelima sekarang. Yang kelima apa? Kelima keadilan sosial bagi seluruh keadilan sosial bagi seluruh apa? Indonesia, Pak. Hah? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia.
Jadi coba secara ilmu pengetahuan tentang keadilan sosial, berarti keadilan sosial itu orang-orang yang peminta-minta di jalan itu harus mendapatkan keadilan sosial. Jadi undang-undang sudah membuat undang-undang ya. Ada undang-undang Perda juga atau undang-undang Perda yang membuat itu. Siapa yang memberikan uang tip atau uang kepada para peminta-minta di jalanan itu bisa dijerat hukum. Bisa dilaporkan, difoto orang lain, terus dilaporkan ke polisi berdasarkan undang-undang sosial, tidak boleh melakukan itu, maka dia bisa didenda, dijerat hukum. Jadi tidak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sudah diperhatikan. Kalau nggak salah dulu diboyong ke pemerhatian sosial Indonesia, tapi lari lagi dari sana. Lebih suka dia di jalanan misalnya meminta-minta. Tidak suka dipekerjakan, tidak suka dikaryakan, tetapi sukanya minta dapat duit, minta dapat duit. Jadi keadilan sosial itu sudah bergerak oleh negara, tetapi kadang-kala keadilan sosial ini maunya yang saya dapat seperti besarnya waktu meminta-minta kan gitu. Meminta-minta tidak bekerja, hanya tangan dia di bawah datang, tangan di bawah datang. Itu berbahaya. Padahal ada negara bisa menyiapkan fasilitas kerja bagi mereka. Belum lagi negara, ada yang lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk juga bagaimana adilnya bisa disebut suatu negara ketika kita bisa menikmati di sini harga minyak ya 40.000, 45.000 misal sekilo. Sekarang udah 45.000, nggak ada lagi subsidi. Tiba-tiba di Kalimantan harganya 120.000 1 liter. Kan tidak adil gitu. Sehingga kemarin disebutkan harga minyak menjadi satu harga seluruh Indonesia. Berarti kalau ada misalnya di daerah Papua atau di daerah Aceh harga minyak melambung, itu bisa dilaporkan. Sudah melanggar aturan pemerintah. Jadi keadilan, adil semua. Dalam penegakan hukum adil, dalam apapun adil. Jadi inilah 5 sila ketuhanan yang Maha Esa yang disebut jadi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri aja kelas ini ya. Tidak ada lagi? Terima kasih kalau gitu. Salam Pancasila. Oke, baik. Terima kasih ya. Salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf kalau sebenarnya kita juga masuk lebih lambat dan mengakhiri dengan tepat jam 11.22, 20 lah ya. Karena tadi masuknya kita juga lambat. Salam Pancasila, sekali lagi salam sehat untuk keluarga, selamat menunaikan ibadah puasa. Salam Pancasila, Pak. Ya, udah difoto ya? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dadah. Masih mau di sini ya diajak ngobrol nggak mau, diajak bertanya tidak mau. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin live, Pak. Mari. Ya. Terima kasih Pak Salah. Ya, sama-sama. Dadah Aldi, dadah Ariel.